Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 kuliah ICT Literasi yang akan menjelaskan mengenai analisis artikel kami yang berjudul penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau yang biasa disebut QRIS sebagai sistem pembayaran yang efisien untuk memudahkan masyarakat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang saya sendiri adalah Kami, lalu teman saya Nur Hasana. Saya Tia Ayu Astuti. Baik, kami akan memulai penjelasannya dimulai dari pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Kak Nur Hasana. Silakan. Saya ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pendahuluan ini yaitu perkembangan teknologi yang pesat, terutama di era digital, memainkan peran kunci dalam kemajuan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Peningkatan penggunaan internet mencerminkan transisi menuju Indonesia berbasis pengetahuan, teknologi informasi, khususnya dalam bentuk pembayaran non-tunai, dan uang elektronik. Berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi keuangan. Kolaborasi antara UMKM dan penyelenggara uang elektronik memberikan manfaat besar, meningkatkan keuangan inklusif, serta mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia dengan produk uang elektronik yang beragam. Ditambah pertumbuhan pesat UMKM, proses transaksi menjadi lebih mudah bagi pelaku usaha dan pelanggan dengan keuntungan tambahan berupa kenyamanan tanpa perlu repot mencari uang kembalian atau membawa banyak uang tunai. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia resmi merilis standar untuk penggunaan kode QR Indonesia dengan nama Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS. Merchant yang selalu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penerbit ketika pelanggan ingin bertransaksi non-tunai, merupakan latar belakang diluncurkannya kanal pembayaran ini. Penggunaan KRIS ini dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah terinstal di smartphone dan terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi-aplikasi yang dimaksud ialah e-wallet dari penerbit perbankan maupun non-perbankan, yang digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Pembayaran dengan metode KRIS ini sangat didukung dengan keberadaan smartphone yang sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Implementasi KRIS di Indonesia tidak hanya berlaku pada para pedagang yang sudah memiliki skala usaha besar saja, namun masyarakat yang memiliki bisnis dengan skala kecil pun bisa menggunakan KRIS ini sebagai metode pembayaran. Lanjut. Tinjauan pustaka. Finansial ekonomi atau vintage adalah inovasi di sektor layanan keuangan yang menggabungkan teknologi dengan aspek finansial, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan modernisasi proses transaksi keuangan. Fintech dianggap sebagai perubahan kreatif di pasar keuangan dengan menggabungkan teknologi dan fitur layanan keuangan. Fintech menciptakan disrupsi kreatif yang mengubah paradigma sebelumnya. Fintech memberikan produk keuangan yang lebih menguntungkan dan proses yang lebih mudah bagi konsumen, menciptakan industri keuangan dengan biaya yang lebih rendah, kualitas layanan yang lebih baik, serta lingkungan keuangan yang lebih beragam tetapi stabil. Digital payment. Digital payment adalah pembayaran digital yang memiliki dua bentuk, yaitu penggunaan jaringan komputer dan secara digital. Penggunaan uang elektronik dapat terjadi apabila komponen tersebut tersedia pada pemberi dan penerima uang yang dilakukan secara digital. Ada dua jenis uang elektronik yang dapat ditinjau dari medianya, yaitu yang pertama, uang elektronik yang berbasis chip.
Ciri-cirinya, uang elektronik berbasis chip ini dapat menampung nominal uang pada kartu. Transaksi dilakukan secara offline. Uang elektronik ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi dalam bentuk massal seperti pembayaran tol. Yang kedua, uang elektronik yang berbasis server, yaitu uang elektronik berbasis server dapat menyimpan nominal uang dalam aplikasi atau server yang menerbitkan. Penggunaannya harus dilakukan dengan online. Lanjut. Lanjut. QR Code Payment Response. Laser Quick Response Code atau QRIS adalah inovasi teknologi yang dilakukan dalam pembayaran di dompet digital secara umum. QR Code dikembangkan oleh Densewave pada tahun 1994. Adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat dengan mudah dibaca oleh alat pemindai. Beberapa dengan kode batang, QR Code dapat menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, memungkinkannya untuk menampung lebih banyak data. Saat digunakan dengan transaksi pembayaran, QR Code mengandung informasi pengguna, nominal pembayaran, dan mata uang yang dapat dibaca menggunakan alat pemindai khusus. QRIS bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Oke, terima kasih rekan Sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manfaat QRIS. Nah, manfaat QRIS ini ada dua, ada manfaat untuk bagi pengguna dan juga untuk merchant. Nah, metode pembayaran non tunai terbagi menjadi dua, yaitu e-money dan e-wallet. E-money atau uang elektronik merupakan pemanfaatan metode pembayaran berbasis server online seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan Isapu. Transaksi lebih mudah, cepat, dan untuk pengguna, transaksi lebih mudah, cepat, dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, customer tidak perlu repot membawa uang tunai atau tidak kesusahan kalau lupa membawa uang tunai. Nah, lalu, customer merasa terlindungi karena sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bagi merchant, untuk merchant sendiri, hal ini mengurangi pemakaian uang tunai seperti tidak membutuhkan uang kembalian dan juga uang dari hasil penjualan akan otomatis tersimpan di dalam rekening bank. Bisa saja setiap saat juga mengalami risiko pencucian curian, hilang uang, atau pemakaian uang palsu. Mengikuti perkembangan zaman sehingga memudahkan konsumen dan melakukan pembayaran. Kemudian transaksi secara otomatis langsung tercatat dan juga customer dapat melihat melalui sistem transaksi. Kemudian kemudahan pembayaran tagihan bisa bisa menggunakan melalui aplikasi GoPay dan OVO, Shopify dan aplikasi lainnya. Kemudian keuntungannya itulah mengurangi risiko rugi karena mendapat pembayaran palsu, lalu meningkatkan branding suatu merchant. Kemudian penjualan berpotensi meningkat karena terdapat metode pembayaran menggunakan turis dan juga meningkatkan pricing penjualan. Jenis penelitian. Kami menggunakan jenis penelitian data kualitatif yang digunakan sebagai metodologi pencarian. Penelitian kualitatif berfokus pada topik pada tingkat yang lebih dalam daripada mencoba untuk menggeneralisasi tentang suatu masyarakat. Nah, data hasil dari ini didapatkan melalui proses wawancara dengan para usaha mikro, kecil, maupun menengah atau UMKM. Di kota Jakarta yang menggunakan QRIS, kemudian data yang didapat akan diuraikan dalam bentuk grafik. Dan ada juga data yang berbentuk dokumentasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Wawancara dokumentasi dan observasi secara langsung akan digunakan untuk produksi, meyakinkan, dan memberikan gambaran mengenai perspektif atau permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Dan setelah itu, peneliti harus melakukan analisis yang dalam untuk meningkatkan hasil penelitian hingga pada akhirnya peneliti bisa meraih kesimpulan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, khususnya terhadap 5 pelaku UMKM dengan menggunakan turis yang membeli makanan dan minuman yang higienis dan diminati satu. Waktu penelitian detailnya adalah pertama pengumpulan data itu 23 Oktober sampai 23 Oktober 2023. Lalu analisis data dari 30 Oktober sampai 5 November 2023.
Penyusunan naskah proposal itu 6 sampai 8 November, review proposal 9 sampai 15 November, revisi proposal 16 sampai 26 November, dan finalisasi proposal pada tanggal 27 November 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katia. Silakan. Ya, di sini ada sumber data, yaitu ada data sekunder dan data primer. Selanjutnya ada teknik pengumpulan, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selanjutnya ada uji kredibilitas, yaitu metode kualitatif. Dan teknik analisis data, yaitu data, reduksi, penyajian data, verifikasi data. Nah, output dan target capaian. Di era digitalisasi saat ini, pembayaran elektronik sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Pada saat ini, sudah banyak masyarakat yang beralih menggunakan pembayaran digital. Salah satu pembayaran digital yang dimulai digunakan saat ini adalah pembayaran berbasis QR Code. QR Code adalah sebuah kode metrik dua dimensi terdiri atas penanda 3 pola persegi pada sudut kiri, memiliki modul hitam berwarna persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol. Lebih singkatnya QR Code. Dengan pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam mentransfer sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien, dan simpel dalam melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar, yaitu atau QRIS, pada sektor UMKM di Kota Jakarta. Area penulis menggunakan teknik dan metode pengumpulan data. Deskripsi data ini dapat merupakan upaya yang dilakukan penulis dalam mengungkapkan data dengan benar melalui proses wawancara langsung. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 15 November 2023 di beberapa UMKM yang menggunakan QRIS di Jakarta. Penulis melakukan wawancara bersama pemilik dari makanan dan minuman yang lagi ngehits dan diminati saat ini. Wawancara ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.